Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Hamba Allah dari Sumatera. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bercerita. Silakan. Dulu waktu saya menikah 2014, saya pernah melakukan suatu kesalahan Buya. Saya selingkuh, tapi itu tidak yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun Buya. Gimana? Na'udzubillah. Nah, Anda identitasnya jangan disebutkan. Kalau identitas Anda diketahui, Anda batalin. Ya Buya. Nah, baik. Saya tapi tidak berbulan waktu itu Buya, saya mau menikah dan saya timbul rasa kecewa dengan pasangan saya Buya. Setelah itu diulang yang jelas. Putus-putus yang jelas gimana? Waktu awal pernikahan saya kecewa dengan pasangan saya ada perasaan benci dengan dia Buya. Lalu saya berselingkuh Buya. Innalillah. Dan itu tidak berlangsung lama Buya, tidak bertahun-tahun, tidak berbulan-bulan Buya. Saya tersadar ya Allah bahwa ini perbuatan saya salah. Saya tidak pernah lagi mengulangi perbuatan itu Buya. Pernikahan saya sudah. Tapi Anda ini saat ini identitas Anda tidak diketahui kan? Aman kan? Anda tadi menyebut daerah Anda. Baik. Pokoknya kami sampaikan bahasa pun. Jangan bertanya jika masalah pribadi, lebih baik katakan Anda seseorang. Iya Buya, saya sering mendengar ceramah Buya. Baik, silakan. Dan masalah lalu saya itu tidak perlu diceritakan ke orang lain, itu aib saya. Lalu saya tidak pernah lagi mengulangi perbuatan itu Buya, saya bertobat, saya tidak mau lagi mengulanginya. Tahun 2019 atau 2020 itu Buya, suami saya ketahuan selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda. Saya tidak marah Buya, saya anggap itu karma saya. Lalu permasalahannya di sini Buya. Waktu saya, ini udah 1 minggu Buya, dan dalam 1 minggu ini saya selalu berusaha menelpon Buya. Lebih baik telepon sebetulnya daripada di media begini. Lalu halo? Kalau mau dijawab lewat telepon, langsung lewat saya telepon. Saya khawatir ini terdengar suaranya. Begini Buya. Kalau Anda mau telepon saja langsung. Sebab khawatir begini ini suara Anda ketahuan suami Anda. Tidak akan ketahuan Buya. Baik. Terus? Lalu Buya, saya lagi duduk-duduk, saya pulang dari pasar. Lalu suami saya bilang begini, kamu cantik sekarang. Saya cuma diam Buya. Pas saya lagi baring-baring, ada anak saya waktu itu lagi menonton HP Buya. Lalu suami saya bilang, kamu bilang saya cantik. Nanti kamu di luar sana seperti itu, saya bilang. Terus suami saya bilang begini Buya, saya tidak pernah melakukan hal itu lagi semenjak saya ketahuan. Nah, yang jadi pertanyaannya begini Buya, suami saya bilang begini, kalau seandainya kamu seperti itu, dan saya pun kurang jelas Buya, karena waktu itu anak saya sedang menonton, akan jatuh talak, kata dia Buya. Lalu berapa menit setelah itu saya tanya Buya, maksud kamu apa? Dia bilang begini Buya, ya apabila kamu seperti itu, maka jatuh, kata dia Buya. Saya langsung teringat akan masa lalu saya Buya. Lalu saya menjawab begini Buya, biarlah dosa saya yang tanggung. Dalam keadaan saya teringat saya dengan masa lalu saya jawab begitu. Kenapa kamu marah? Kalau kamu tidak begitu ya sudah, kata dia Buya. Dan saya dalam keadaan tertekan itu Buya, saya pernah menelpon ukti yang dari Aceh. Kata dia, itu apa tuh? Talak bersyarat, kata dia Buya. Itu tidak sah. Jadi perasaan saya masih tidak tenang Buya. Bahkan saya tidak tidur. Di saat saya menyuapi anak saya makan pun saya menangis. Di saat saya mandi saya menangis. Sendirian pun saya menangis Buya. Lalu saya tanya lagi sorenya sama suami saya. Suami Anda tuh tahu enggak kalau Anda selingkuh? Dulu saya pernah bercerita, mungkin dianggap baik.
Cukup, paham. Dia bergurau Buya. Dia anggapnya saya bergurau. Padahal saya itu menunjukkan kalau saya itu bercerita. Lalu begini Buya. Saya cuma mengingatkan kata dia, apabila kamu begitu, saya takut di saat saya pergi nanti, kamu di saat saya pergi nanti, kamu mana tahu stres, kamu bawa laki-laki lain ke rumah. Dan saya tidak pernah membawa laki-laki lain ke rumah Buya. Saya masih tidak tenang Buya. Saya bahkan tidur pun saya tidak, makan saya tidak selama 1 minggu ini. Boleh dikatakan saya jarang makan. Karena saya terpikir. Dan waktu suami saya pergi, saya telepon dia Buya. Maksud kamu mengatakan seperti itu, apakah ada niat kamu ingin menceraikan saya? Lalu dia jawab begini Buya, tidak ada niat untuk menceraikan kamu, cuma mengingatkan apabila kamu seperti itu. Oh, saya bilang begitu. Kenapa kamu menanya, kata dia Buya. Lalu saya jawab, kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Kalau kamu seperti itu, apa kamu ada seperti itu, katanya Buya. Saya jawab gini, semenjak kamu ketahuan selingkuh, saya tidak pernah membawa laki-laki lain ke rumah. Atau melakukan hubungan terlarang itu Buya. Ya, lalu dia jawab, ya sudah. Dia seperti biasa Buya, tidak ada perubahan dari dia Buya. Lalu saya telepon lagi Buya, karena perasaan tertekan saya selalu menonton ceramah Buya. Saya selalu tonton bagaimana cara saya agar bisa menonton Buya. Karena ini saya gelisah Buya, saya tak tahu apa lagi Buya. Lalu saya telepon lagi dia Buya. Kamu kenapa lesu? Katanya, semenjak saya berkata seperti itu, kamu kelihatannya lesu. Lalu saya jawab Buya. Ya kan kita di dalam agama Islam kan tidak boleh menyebut seperti itu. Lalu dia jawab begini Buya. Saya mengatakan. Ayo gimana? Silakan ayo. Halo? Putus? Buya nampaknya terputus. Baik, inilah Masya Allah. Pertama mungkin jangan sampai dalam rumah tangga yang namanya perselingkuhan itu dianggap sepele. Jangan dianggap satu yang ringan. Na'udzubillah. Pada zina. Na'udzubillah. Harus takut istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang lalu biar berlalu. Ditutup yang rapat. Ditutup yang rapat sudah. Jangan main-main itu. Sudah punya halal lalu melakukan yang haram. Na'udzubillah. Hina dan hina. Siapapun yang pernah terjerumus dalam kehinaan segera tobat kembali kepada Allah. Kemudian Anda sampaikan, ini loh permasalahan. Apa sih yang menjadikan sebab kita kok kurang maksimal dengan pasangan? Kami mengatakan dengan suami saya kok tidak serg dan sebagainya. Jadi bisa jadi ketidakserkan itu karena memang mata kita sudah mulai menoleh yang lainnya. Sudah mulai suka yang haram. Artinya Anda tahu mana lebih dulu ketidakmantapan Anda dengan suami, mana lebih dulu dengan rencana selingkuh Anda. Bisa saja sebelum pernikahan Anda sudah mulai lirik-lirik, naudzubillah. Yang jelas, selagi Anda tidak ada yang tahu, maka saya tegur Anda dengan serius. Takut kepada Allah. Bisa jadi Anda menjadi tidak serk itu karena Anda sudah mulai melirik yang lainnya. Melirik suami, selain suami Anda. Jadi selagi kita membuka yang haram, lihat yang halal pun menjadi tidak indah lagi. Karena haram adalah haram dihiasi oleh syaitan. Kemudian Anda sudah tobat, alhamdulillah semoga Allah mengampuni. Lalu naudzubillah, semestinya memang hal yang demikian tidak perlu diberitahu sama yang lainnya. Lah tatonya ketemu suaminya tidak kuat dalam hal ini, imannya tidak kuat, agamanya tidak kuat. Mendengar istrinya pernah melakukan, dia membalas, naudzubillah. Siapapun dari hamba yang mendengar soal ini, semoga Allah menjaga keluarga Anda. Jika ada seorang suami melihat istrinya melakukan kehinaan atau sebaliknya, awas. Ingat Allah, jangan membalas dengan kehinaan. Sebab ada seorang wanita juga begitu, melihat suaminya begitu, ngapain di suami saya begitu, saya juga begitu. Yang membisikkan setan, suaminya begitu, ngapain kamu tidak begitu. Bahkan setan dalam bentuk manusia, kamu tahu enggak, suamimu pernah begini loh nih. Ini laki-laki yang merusak seorang perempuan yang solehah. Dia sengaja memamerkan depan wanita tersebut, rasa suaminya juga dengan perempuan. Ngapain kamu mau sendirian? Kamu ayo, mau juga. Berbuat juga. Akhirnya, lihat, balas-balasan. Na'udzubillah. Berhasil setan mengajak hina dan hina dan hina. Nah, suami Anda termasuk golongan orang terbawa. Tapi semoga Allah berikan kesadaran. Dan di saat dia sudah sadar, Anda pun seharusnya menyambutnya. Anda disanjung cantik, Anda malah mengungkit. Anda ini bagaimana? Anda disanjung Anda cantik, malah Anda tambah. Di rumah bilang cantik, di luar dengan perempuan lain. Nggak perlu Anda ngomong begitu. Seharusnya nggak usah pakai. Masya Allah, makasih. Anda sanjung, Anda ucap terima kasih, dan seterusnya.
Jadi permasalahan justru yang lebih besar masalah ini. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan suami? Kalau suami menyanjung Anda, berarti memang betul dia menyanjung karena mungkin hatinya sudah dipalingkan Allah dari yang lainnya, lalu hanya kepada Anda, lalu menemukan Anda lebih cantik dari sebelumnya. Mungkin. Lalu Anda malah balas begitu mengingatkan tentang sesuatu yang tidak baik. Di sini bilang ke saya cantik, di luar sama yang lainnya. Lah, nggak perlu semacam itu. Kemudian tambah lagi, di saat dia mengatakan kalau kamu seperti itu, maka kamu akan aku cerai misalnya. Anda pun sudah gelisah, sudah mulai terungkap aib Anda. Malah dia menjadi curiga, kenapa saya ngomong begitu saja kok istri saya kok berubah. Akhirnya menjadikan suami Anda jadi suudzon kepada Anda. Itu suami Anda itu memberi rambu-rambu kepada Anda karena Anda pernah kepleset, maksudnya jangan. Kalau sampai kamu melakukan yang serupa, kamu akan cerai, nggak jatuh cerai. Itu ceritanya adalah, itu kan kejadian yang lalu dia sudah tahu dan sekarang mengatakan di hari ini. Anda tidak usah gelisah masalah perceraian, tapi yang perlu dibenahi dalam rumah tangga Anda. Masalah perceraian tidak akan jatuh cerai dia. Dia juga mengatakan tidak ingin cerai. Adalah jika engkau melakukan, kecuali dia bisa mengatakan, jika engkau melakukan seperti itu, maka engkau akan cerai. Maka dipastikan lagi, seperti itunya mana. Kemudian Anda melakukan tidak, Anda nggak melakukan, maka tidak. Adapun yang lalu tidak usah dibawang, yang lalu dia sudah tahu, pasti bukan itu yang dimaksud. Pasti bukan itu yang dimaksud. Ya ini jadi nggak usah mikirkan masalah perceraian. Justru yang kami lebih peduli adalah, Anda jaga kehormatanku maka. Sebab sepertinya masalah perselingkuhan kok enteng banget, itu yang menjadi sedih. Perselingkuhan itu na'udzubillah, zina adalah hina. Tapi Anda ini orang baik. Biar sekarang masih diuji dengan begitu, tapi orang baik. Anda berani bertanya, Anda sering dengar ceramah dan sebagainya. Baik, insya Allah suami Anda semakin baik. Sambut dia dengan kebaikannya, sambut dia dengan sanjungannya kepada Anda, sambut dia dengan ingin tobatnya. Jangan Anda lemahkan semangat tobatnya, ya. Dan Anda insya Allah semakin solehah. Lihat, fokus kepada suami. Khidmah kepada suami, semakin indah rumah tangga Anda. Apalagi sudah punya anak, insya Allah ahli surga semuanya. Allah mengampuni semuanya. Allah alam bisawab.